hingga Jumat pekan lalu, program teks amnesti telah menjaring deklarasi aset wajib pajak dalam negeri senilai 398 miliar rupiah. Sayangnya hingga saat ini belum ada dana repatriasi yang tercatat masuk ke tanah air. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan jumlah harta yang dideklarasi terus meningkat setelah teks amnesti berjalan sepekan. Sejauh ini dinilai deklarasi aset wajib pajak dalam negeri telah mencapai 398 miliar rupiah. Sedangkan jumlah uang tebus yang telah diterima pemerintah lebih dari 6 miliar rupiah. Namun pemerintah belum menerima dana repatriasi wajib pajak dari luar negeri. Lewat skema pengampunan pajak, wajib pajak berkesempatan menikmati uang tebusan yang rendah, penghapusan pajak terutang, serta terbebas dari sanksi administrasi dan pidana perpajakan. Untuk mendukung penyelidikan, kemudian juga penyidikan dan penuntutan pidana terhadap wajib pajak, di sini pemerintah disarankan mengeluarkan instrumen kebijakan lain setelah undang-undang tentang pengampunan pajak resmi diberlakukan. Salah satu kebijakannya yakni membuka data simpanan nasabah di perbankan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Anton J. Supit menyarankan pemerintah untuk mengeluarkan instrumen kebijakan lain setelah undang-undang tentang pengampunan pajak resmi diberlakukan. Salah satu kebijakannya yaitu membuka data simpanan nasabah di perbankan. Kebijakan tersebut dinilai bisa diterapkan untuk mendukung penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Namun, kebijakan membuka data simpanan nasabah perbankan harus ditopang oleh dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, Anton menyarankan pemerintah untuk membuat undang-undang pembuktian terbalik. Tentunya kalau kita berharap bahwa teks amnesti ini efektif, yaitu kembali lagi kita berharap ada juga undang-undang pembuktian terbalik nih, supaya lantas tidak ada lagi bicara dasar keadilan. Nah, saya belum singgung tadi keadilan. Kalau dasar keadilan, yang merasa tidak adil adalah orang-orang yang tidak bekerja tadi, yang tidak dapat kesempatan mendapat pekerjaan untuk kelangsungan hidup dia. Inilah yang mesti teriak. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR, Muhammad Misbahun menilai kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan langkah awal reformasi perpajakan di Indonesia. Ia percaya kebijakan tersebut memiliki manfaat jangka pendek dan panjang bagi ekonomi nasional. Menurutnya, selama ini Indonesia masih terbelit persoalan akut di sektor perpajakan, yaitu sempitnya data wajib pajak. Kalau misalnya ada studi, misalnya ada simpanan warga negara Indonesia di luar negeri antara 5.000 sampai 6.000, 7.000 triliun. Nah, di dalam negerinya ekonomi yang digerakkan dari uang-uang yang tidak dimasukkan di sistem perbankan tapi disimpan di bawah bantal itu, kalau PDB kita sekitar 11 triliun, 23%-nya kan itu sekitar 3.000 triliun. Nah, mereka kan harus melakukan deklarasi juga. Nah, hal-hal yang seperti ini kan, dinamika seperti ini kan harus dibalance. Kalau kita ingin memberikan perlakuan yang lebih normatif dan lebih seimbang terhadap semua kalangan. Oleh karena itu, Misbahun meyakini amnesti pajak menjadi jalan keluar dari sejumlah persoalan akut di sektor perpajakan tersebut. Misalnya, perbaikan data wajib pajak hingga masuknya ribuan triliun dana warga negara Indonesia yang selama ini disembunyikan di luar negeri. Nantinya, dana tersebut bisa masuk ke berbagai sektor untuk mempercepat pembangunan nasional. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.